Selamat malam. Selamat malam. Tuhan memberkati Pak Paul, juga sesama yang menyaksikan acara di Zoom maupun di YouTube. Maaf, saya sudah beberapa kali mencoba, nggak bisa masuk, kelewatan kuota itu Pak Paul. Jadi baiklah, temanya demi Palestina, Ibu Pertiwi memaksakan anak-anaknya. Ini sangat memprihatinkan. Pemerintah, ini pemerintah penyebabnya. Karena pemerintah kita melihat dari satu aspek agama. Ini yang berbahaya. Pemerintah sudah tidak berpedoman lagi kepada Pancasila, Konstitusi 45. Palestina itu bukan dijajah oleh Israel, keliru besar. Israel tidak pernah menjajah Palestina. Wilayah yang sekarang diduduki Palestina itu adalah wilayah Israel. Jadi kita orang-orang percaya kalau melihat Palestina atau melihat Israel, itu harus melihat secara utuh dalam konteks firman Tuhan. Sebagaimana Pak Paul buat satu narasi itu jelas sekali. Bahkan PBB sendiri tidak berkutik ketika orang Israel memaparkan di depan mereka. Mereka baru tahu sejarahnya. Jadi Palestina tidak punya hak tinggal di tanah Israel. Ingat itu, pemerintah Indonesia harus tahu, harus belajar. Jangan melawan Tuhan, jangan melawan firman Tuhan. Saya mengingatkan pemerintah Indonesia, jangan coba-coba melawan Tuhan. Kalian tidak bisa membela Palestina dengan kacamata kuda. Kalian harus melihat firman Tuhan, harus memahami firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya menyampaikan pesan kepada pemerintahan Jokowi ini, harus berpedoman kepada Pancasila, konstitusi, bukan dalam arti kata soal perdamaian. Karena bangsa Israel tidak menjajah. Yang kedua, yang paling penting lagi adalah pemerintah harus melihat permasalahan besar di negara ini, itu yang utama. Jangan kita melihat kuman di seberang laut, sementara onta di depan mata dibiarkan. Kalau Indonesia tidak mau terpuruk, waspada negara ini. Khilafaisme, radikalisme, terorisme, itu yang diberantas tuntas. Laksanakan apa yang sudah dikatakan oleh Presiden sendiri, bahwa radikalisme, terorisme, intoleransi tidak boleh ada di tanah air. Dan saya memohon kepada Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini diharapkan Gereja Yasmin harus diberi otoritas untuk dibuka kembali. Yes. Saya kira sementara itu aja pesan singkat saya kepada Presiden Republik Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Setuju Pak Tambunan. Waduh, ini saya sedih sekali ya. Ini Gereja Yasmin nggak diurus, Palestina yang di seberang samudera diurusnya kayak ngurus mau kiamat, besok mau kiamat aja. Parah. Aduh, oke ini lanjut dulu ya. Lengkingan sejuta toa berikutnya, Pak Cece. Borok lu. Shalom. Shalom. Udah. Pak Paul. Ya. Ini pas banget nih Pak Paul ngomong kayak gini. Kita ini udah dijajah Pak Paul. Dijajah dengan ideologi asing, Arab lah. Agamanya juga agama Timur Tengah. Kita telah menjadi apa ya? Budak slave. Itu aja sih Pak Paul yang dapat saya omongin. Kita harus bangkit, jangan lagi jadi budak lah. Ampun dah. Masalahnya Pak Cece, ini saya bingung nih. Masalah ini saya bingung. Sekarang orang Arabnya aja udah bela Israel. Ya itulah yang perlu kita kikis Pak Paul. Kita harus kikis terus. Kita viralkan lah ini bacotan kayak gini. Ini didengar Pak Paul. Ini didengar Pak Paul. Bacotan kayak gini. Ini kan kita lagi nyinyir kepada ideologi Arab, ideologi agama. Kita nyinyirin aja terus. Biar mereka sedikit demi sedikit itu terkikis lama-lama mereka jadi apa, jijik sendiri, mau muntah,
pasti ntar mereka ama apa namanya, ideologi Arab sama agama. Iya. Ya itulah. Dan ini menjadi kontradiksi karena orang-orang moderatnya pun sekarang bela Palestina. Nggak usah Cokro TV jauh-jauh. itu bela Palestina semua. Jadi goblok semua. Kita nggak usah jauh-jauh dari Palestina dulu dah, Pak Paul. Kita udah jadi budak, Pak Paul. Udah jadi budak. Kenapa saya bilang jadi budak? Karena di puncak sono, ya orang-orang kita sendiri yang perempuan-perempuannya jadi ah-an orang Timur Tengah. Lu pada nyadar gak sih? Hah? Nggak nyadar lah. Bangga kok. Sekarang coba pergi ke puncak. Kalau mereka bisa dapat cowok Arab, terus punya anak, mereka bangga. Paradigmanya udah beda. Perempuan kita tuh digenjotin terus, Pak Paul. Mereka bangga. Itu semacam yang di Indramayu, jadi bisnis. Mereka bangga, kasih ke penawar tertinggi. Itu sama ada satu kampung di Thailand, ya kalau anaknya jadi benches gitu, jadi transgender, mereka bangga. Kan di sana kan ada dewa yang benches ya kan, dewa yang hermaprodit itu kan. Jadi kalau anaknya ini jadi itu didandanin sekalian dari kecil, yang cowok itu jadi cewek sampai cantik sekali begitu besar. Waduh, perempuan aja kalah cantik. Kalau ya, bahasa Inggrisnya female ya. Iya, female ya. Ya, dan ini kita tampung ya. Nah, ini kita tampung nih nanti. Jadi apa? Bagaimana pemimpin kita di dalam kepemimpinan negarawan ini? Kita ini sudah melanggar konstitusi kita sendiri harusnya dengan kita membela habis-habisan Palestina. Iya. Sama satu lagi Pak Paul, jargon FPI kan Pak, kalau demo kan selamatkan NKRI dari kafir asing dan kafir asing, ya kan? Yang bisa kita lihat di asing dan asing. Mereka itu asing dan asing nggak sih bagi Nusantara ini? Loh, kalau Palestina itu bukan asing dan asing. Abul Ambiyah. Oke, lanjut dulu. Oke lah, lanjut dulu ke yang lain Pak Paul. Pak Dragon mau sekarang apa nanti? Nanti Pak, nanti. Oh, Stephen Holy, silakan. Kedua ya, Pak ya. Sesi kedua ya. Ya, Stephen Holy. Mana nih Stephen Holy? Lanjut Pak. Saya habis ini aja Pak. Oke, skip dulu ya. Ya. Ibu Mei. Setelah ini aja Pak. Ya. Ini raise hand buat susu kuda kok. Oh. Dia nggak bisa raise hand. Kasihan. Ya oke, susu kuda silakan. Mana kok susu kuda kok? Mana susu kuda? Oke deh. Oke, mumpung dapat slot nih. Jadi sebelumnya Shalom, Rahayu. Buka, jus, kubrak, ulala bebe. Ya, jadi gini Pak, sebelumnya mohon dukungannya ya untuk channel saya yang masih baru, channel Susu Kuda. Kalau nggak like dan subscribe, nanti saya masukkan ke kubah besi. Ya, oke. Ya, jadi gini Pak Paul. Tambah lama tambah gila juga lu ya. Masuk kubah besi jadi aman ya Pak ya? Ini malah. Iya, jadi gini Pak. Tadi beberapa jam yang lalu kan saya ada live gitu ya, mengadakan live di channel saya ya melalui yang saya kayak Bapak bilang itu ya, yang taksi pengenalnya lain itu. Nah, dan di sana di sesi tersebut ada komentar dari beberapa yang menyalurkan desahan rakyat jelantah di sesi tadi, yang saya rasa saya pengen juga tanyain ke Pak Jenderal dan Pak Paul mengenai itu gitu loh. Yang pertama gini Pak, ada yang menyebut tadi peserta bilang bahwa nasionalisme ini dewasanya di tanah air kita sudah jauh sekali tergerus jika dibandingkan pengalaman beliau 30 tahun yang lalu gitu yang dia rasakan gitu ya. Dulu kata penanya itu pas bulan puasa misalnya beliau sebagai non muslim aja
wah oke-oke aja gitu. Maksudnya misalnya menikmati takjil bareng di area masjid bersama teman-teman yang muslim dan sebagainya gitu. Semua rukun dan harmoni gitu dibandingkan dengan sekarang. Nah, itu ada lagi yang bilang juga bahwa dia tuh merasa skeptis, Pak. Kan saya kan bilang ke orang tersebut, saya percaya bahwa Pancasila ini adalah solusi yang terbaik untuk tanah air kita gitu, Pak. Dan harus ditegakkan untuk mengembalikan kerukunan dan keharmonian tadi yang orang yang sebelumnya ngomong itu. Tapi ada satu orang lagi yang bilang dia sangat skeptis mengenai itu karena dia bilang bahwa di dewasa ini sentimen agama itu melebihi ke Pancasila gitu, prioritasnya di mata banyak orang gitu. Dan terutama dia nyebut karena juga ada sejarah konflik-konflik antara dua agama terbesar di dunia ini yang jadi faktor juga. Jadi orang itu sangat skeptis. Tapi saya pribadi bilang saya tetap percaya pada Pancasila dan saya malah arahin mereka supaya menyimak pengajaran Pak Jenderal Junius Tobing juga mengenai Pancasila. Nah, jadi intinya gini yang saya mau tanyakan dari apa yang saya dapat dari orang-orang tersebut, dari rakyat-rakyat jelantah tersebut, bagaimana tanggapan Pak Paul dan Pak Jenderal mengenai hal ini gitu, dan bagaimana supaya Pancasila ini bisa jadi yang utama dan pertama di psikis seluruh rakyat Indonesia, bukannya agama di atas Pancasila, tapi Pancasila di atas agama gitu, untuk mengembalikan kerukunan dan keharmonian seperti dulu lagi gitu. Itu menurut Pak Jenderal dan Pak Paul bagaimana? Ya, terima kasih. Itu yang mau kita bikin bukunya, Pancasila di atas agama. Iya dong. Ketuhanan Yang Maha Esa itu dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu serta persatuan Indonesia dan kerakyat yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial itu berarti agama di bawah Pancasila. Kelompok-kelompok apapun di bawah Pancasila.